يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang jalan mudah menggapai sukses dunia akhirat. Judulnya adalah Meniti Jalan Langit. Meniti jalan langit. Gimana caranya kita sampai jannah ya? Naiknya seperti apa? Meniti jalan langit. Karena setiap dari kita punya profesi. Ada yang profesinya guru, ada yang karyawan, ada yang mungkin direktur, ada yang mungkin lagi jadi pengangguran, ada yang ibu rumah tangga, ada yang mungkin jadi A sampai Z, kita nggak ngerti. Setiap orang punya profesi. Jalannya beda atau sama? Nggak ada yang beda. Semua itu jalannya cuma satu, Shirathal Mustaqim, jalan yang lurus. Metode berjalannya saja yang beda-beda. Jalannya sama, tapi cara ya berjalan di jalan itu yang berbeda-beda. Nah, secara umum Nabi kita Muhammad SAW sudah ngajarin kita sesuatu yang sangat mudah. Insya Allah nih kalau diamalkan masuk surganya enak semua. Amin Allahumma amin. Saya akan bacakan biar nggak salah, karena lebih baik membaca daripada mengandalkan hafalan. Nah, sementara hafalan kita ya seperti itu, kadang ingat, kadang lupa. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushada ad-dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war raha wa syai'un minad duljah. Ini hadis riwayat Bukhari. Saya mendengar penjelasan hadis ini langsung dari Habib Anis masa hidupnya, dan rekamannya ada itu ya, sempat saya share di YouTube. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin. Wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati waraha wasyai'im minad duljah. Ini disampaikan sama Habib Anis ketika mau menjelaskan sebetulnya cara hidup ini gimana. Kita ini hidup satu hari berapa jam? 24 jam. Pada kenyataannya ada yang harus ke pasar, ada yang harus ke kantor, ada yang harus ke kebun, ya, ada yang harus ke sawah, ada yang harus ke sekolah. Terus gimana cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan pembagian waktu yang semacam itu? Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkannya 1400 tahun yang lalu, bisa diterapkan. Direktur bisa pakai, ya karyawan perusahaan bisa pakai, guru maupun murid di sekolah bisa pakai, siapapun bisa pakai. Kalau ini dipakai, selesai, akan sampai maqam yang tinggi tanpa disadari. Dan itulah yang dijalankan oleh para habaib dan masyayikh dalam thariqah alawiyah dan thariqah yang lain, ngajarkan murid-muridnya semacam itu tanpa disadari, muridnya sudah mengamalkan. Ya, tapi saya pengen antum mengamalkan dengan sadar sehingga bisa mengajarkan kepada
yang lain. Karena banyak amalan kita amalkan, kita nggak sadar nilainya. Buat kita bagus, tapi kita nggak bisa nyampaikan pada orang lain, nggak bisa menjelaskan pada orang lain. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak mengatakan, oh ke surga itu sulit. Kamu masuk surga, oh berat. Oh nggak mungkin bisa, dosamu banyak. Semacam kamu mau jadi wali, oh nanti dulu. Nanti dulu. Ini semua kalimat negatif yang nggak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu kalau ngomong selalu menyemangati, kalimatnya selalu positif, ya selalu positif, nggak pernah kalimat negatif. Makanya kalau ada hadis kok kalimatnya negatif, tanda tanya itu. Karena kalimat beliau selalu positif. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Mudah bagaimana? Nggak ada ajaran Islam yang sulit. Nggak ada. Semuanya mudah. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau umroh, mau sedekah, mau zikir, apapun itu mudah. Jangan dipersulit. Nah, saya ketemu dengan orang-orang yang suka mempersulit dirinya sendiri. Yang mempersulit dirinya sendiri. Contoh. Ini contoh yang sederhana. Ada pengajian majelis semacam ini atau di haul, jamaahnya banyak. Waktu itu selesai haulnya, majelisnya ada makan, dihidangkan nasi atau hidangan apapun dihidangkan. Disuruh dia makan, jawabannya saya puasa sunnah, saya lagi puasa sunnah. Padahal jelas dia datang di majelis yang majelisnya adalah makan. Selesai zikir, makan. Tapi dia katakan saya puasa sunnah. Ini namanya memberatkan diri sendiri. Kenapa memberatkan diri sendiri? Karena kalau dia batalkan puasa sunnahnya dan dia ikut makan, dia dapat pahala puasa penuh, sementara berbukanya maju. Enak kan? Betul ya? Misalnya pengajiannya selesai jam 9 pagi, haulnya selesai jam 10 pagi. Dia makan demi menyenangkan yang mengundang. Puasa sunnahnya batal, tapi pahalanya enggak batal. Pahalanya penuh sampai maghrib, tapi berbukanya maju jam 9 pagi. Enak atau enggak enak ini? Enak. Agama itu mudah, jangan dibuat susah. Jangan dibuat sulit. Ad-din yusrun. Ada pula seseorang yang sholat Jum'ah. Di masjid ada tempat yang teduh, gak panas. Tapi dia pilih tempat yang panas. Saat ditanya, kenapa kamu gak masuk ruangan masjid yang ber-AC, yang dingin, justru kamu cari di luar yang kena sengatan matahari? Jawabannya, mujahadah. Saya mujahadah. Ini bukan mujahadah, ini namanya gak paham agama. Agama itu mudah, jangan dibuat sulit, jangan dibuat susah. Mudah, cari tempat teduh yang enak. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan sahabat kalau mau berangkat ke masjid untuk sholat zuhur, kalau waktu itu musim panas yang sangat panas, nanti dibaca di kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab yang lain, Rasulullah merintahkan sahabat jangan berjalan di waktu awal. Karena kalau awal berangkat ke masjid, itu matahari baru tergelincir sedikit masuk waktu zuhur, itu panasnya luar biasa. Nabi mengatakan, abridu, tunggu sampai nanti agak teduh, sehingga bayangan rumah itu bisa menutupi kalian, sehingga kalian bisa berjalan gak kena sengatan matahari. Sahabat dipikirkan jangan sampai kulitnya kena sinar matahari, jangan sampai kena panas. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah sementara sekarang, oh panas gak apa-apa, jannah. Ke jannah gak harus susah. Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Ini contoh. Nah, sementara sekarang banyak orang yang mempersulit diri sendiri dan suka membuat susah orang lain. Suka buat susah orang lain. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, matta'alallahu bituli hayatih,
ketika 10 Muharram di masa hidupnya Habib Anis ke Solo. Saat itu bukan puasa Asyura ya. Puasa Asyura saya menjemput di bandara, kemudian mengantarkan beliau ke Tawangmangu, ke vilanya Habib Anis. Ya, ke vilanya Habib Anis Tawangmangu. Naik bus waktu itu, minibus, karena rombongannya Habib Umar banyak. Ya, rombongannya banyak. Di Tawangmangu, Habib Anis sudah siapkan hidangan. Makan siang lengkap dengan beraneka ragam masakan. Sebagian yang tahu Habib Umar lagi berpuasa Asyura mengatakan, Habib Umar puasa Habib. Jawaban Habib Anis, kalau dia memang puasa, tugas saya memuliakan tamu. Tugas saya memuliakan tamu. Jadi Habib Anis menjalankan tugasnya, siapkan hidangan, muliakan tamu. Sementara Habib Umar lagi puasa sunnah Asyura. Puasa sunnah Asyura. Begitu nyampe di Tawangmangu siang, ya siang hari, begitu lihat hidangan itu digelar, maka saat itulah Habib Umar duduk, kemudian membatalkan puasanya, makan bersama Habib Anis. Ya, tidak mengatakan, Habib maaf, ya, saya lagi puasa, biar yang lain makan. Nah ini kalau yang begitu orang yang kurang berilmu. Tapi orang alim nggak seperti itu. Saatnya makan dia makan. Enak atau nggak enak ini? Enak. Nah ibu-ibu ini dikasih amalan yang mudah. Ibu-ibu dikasih amalan yang mudah oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga. Idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Kama qala sallallahu. Wanita ini kalau sholat 5 waktu dijalankan, puasa Ramadan dijalankan, kemudian menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, menjaga kehormatannya, masuk surga. Tapi aneh, kadang-kadang cari yang susah, datang pengajian dan melanggar perintah suami. Datang pengajian melanggar perintah suami, padahal perintah suami lebih utama daripada datang pengajian. Betul nih. Nah, nggak taat sama suaminya, tapi lebih suka keluar jauh-jauh, pergi capek-capek, naik taksi atau bawa mobil sendiri, katanya demi cari akhirat, demi pengajian. Sementara dengan dia taat pada suaminya di rumah, disitulah dia dapat surga. Nikmatnya luar biasa. Ya, ada kasus yang semacam itu. Tentunya kalau suami yang asyik mau ke pengajian, iya, yuk tak anter. Nah ini suami yang luar biasa. Tapi ada suami yang nggak luar biasa, yang bahkan di bawah biasa-biasa saja. Ada yang semacam itu. Kalau kondisinya semacam itu bagaimana? Ya udah, nawaitu hadir majelis, tapi harus taat sama suami. Enggak hadir majelis, dapat pahalanya hadir majelis. Nah kalau cari ilmunya zaman sekarang, cari channel YouTube Habib Novel Al-Idrus, insya Allah dapat ilmu. Betul ya? Cari channel YouTube-nya Habib Umar bin Hafid, insya Allah dapat ilmu. Cari channel YouTube-nya para ulama, insya Allah dapat ilmu. Nanti setel beli TV yang 65 in, ajak suaminya duduk, ya udah nggak usah pengajian. Yuk saya pijetin di sini. Itu trik saudara-saudara ya. Mijitin sambil nonton pengajian, sehingga suaminya nggak mau akan dengar. Lama-lama yuk ikut juga pengajian yuk. Nah, semua harus ada prosesnya. Inna dina yusrun, agama itu mudah, nggak usah dibuat susah, jangan dibuat sulit. Kemudian Rasul menyatakan walan yusyadad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang itu berusaha untuk mengalahkan agama dengan berlaku keras dalam dia beribadah. Berlaku keras dalam beribadah untuk dirinya, pasti dia akan dikalahkan. Contoh, seseorang yang tahu dirinya tidak mampu puasa Daud, dia nggak mampu, tapi dia paksakan puasa Daud, hasilnya akan hilang nanti puasanya. Puasanya. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat Nabi, berkata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mau puasa, itu minta diarahkan. Maka dikasih tahu, puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Bisa tanggal 13, 14 atau 15. Dikatakan ayamul bid,
Dikatakan ayamul bid karena bulan purnama itu terang benderang, ya. Itu ayamul bid, menjelang 15 purnama. Di antara maknanya itu 3 hari. Atau bisa jadi 3 hari dalam 1 bulan, nggak harus tanggal 13, 14, 15, terserah. Yang penting 3 hari, tidak di hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat mengatakan, kalau 3 hari kurang ya Rasulullah, saya minta yang lebih. Minta yang lebih. Rasul mengatakan puasa Senin dan Kamis. Sahabat mengatakan yang lebih utama lagi ya Rasulullah, saya minta lebih, saya masih kuat. Kalau Senin Kamis masih kuat, ya udah puasa Daud. Yang lebih utama lagi wahai Nabi SAW, saya masih lebih mampu dari puasa Daud. Yang lebih utama, Rasul mengatakan tidak ada yang lebih utama dari puasa Daud, tidak ada. Sehingga sahabat mengamalkan puasa Daud. Di masa tuanya nggak mampu puasa Daud, sehingga berkata, oh seandainya dulu saya terima ya tawaran Nabi 1 bulan puasa 3 hari saja. Alhamdulillah Habib Anis ngasih saya amalan sholawat nggak banyak-banyak buat saya ya, kalau kalian yang banyak. Saya dulu pernah nanya, Habib saya 1 hari mau sholawat berapa kali? Beliau jawab, buat kamu cukup 100 kali saja tiap hari. Ringan ya? Nah, cukup 100 kali saja tiap hari. Saya katakan 1000 Bib, 100 saja buat kamu. Enak. Nah kadang-kadang kita enggak dikasih tahu orang soleh, oh saya mampu. Cuma 100 terlampau sedikit. Saya mampu. Jangan memaksakan diri melebihi batas kemampuan. Termasuk sodakoh. Ya termasuk sodakoh. Sodakoh itu diperintahkan yang bagus, yang banyak. Ya, tapi ada tapinya. Kalau dia seorang suami, ya harus lihat kondisi anak sama istri. Jangan nanti ngomong sama istrinya tawakal ya, sama anaknya zuhud ya. Sementara anak istrinya tidak mampu. Harus disesuaikan. Oh, anak istri saya tidak mampu diajak tawakal. Ya udah, saya penuhi kebutuhan mereka 1 bulan atau 2 bulan. Sisanya mau sedekah, tafadhol, silahkan. Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar itu anaknya mampu tawakal, istrinya mampu tawakal, dihabiskan semuanya untuk Allah dan Rasulnya, nggak ada rasa khawatir sedikit pun di hatinya. Besok mau makan apa nggak ada khawatir, nggak jadi masalah. Itu mau dihabiskan nggak jadi masalah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya nggak bisa seperti Abu Bakar, saya separuh saja. Saya separuh saja, nggak semuanya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya, yuk diukur kemampuan kita. Jangan malas. Ya, jangan malas. Jangan memberi excuse sama diri. Ya, seperti nggak apa-apa kamu segini. Diajak dirinya berjuang, tapi sesuai batasnya. Sesuai batasnya. Disinilah kita butuh yang namanya guru. Ya, yang namanya guru. Contoh. Mungkin agak dianggap aneh, gitu aja kok butuh guru. Ada yang pernah diet nggak di sini? Oh banyak ya. Nah, kira-kira diet itu butuh dokter nggak? Ahli. Ya kalau nggak pakai dokter, kira-kira gimana? Nggak pakai ahlinya. Asal dia mengurangi makan gitu saja. Hasilnya apa? Masuk rumah sakit. Saya tahu kamu mampu mengurangi makan, tapi kamu harus cek dulu kondisi dirimu. Kira-kira kalau dikurangin sekian, itu bahaya nggak untuk organ tubuhmu? Ini dalam diet, maka dalam kehidupan beragama pun semacam itu. Kira-kira mampu nggak nanti istiqomah? Makanya sabda Nabi SAW, adwamuha wa inqal, yang langgeng, yang continue meskipun cuman sedikit. Bukan cuman sedikit, tapi continue, bukan ya? Continue meskipun cuman sedikit. Kalau bisa banyak itu jauh lebih bagus. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya Nabi Muhammad SAW menyatakan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Nah, ini yang paling asyik di sini. Fasaddidu tadi yang sudah saya sampaikan. Ambil sikap tengah, jangan berlebih-lebihan. Sikap tengah, jangan berlebih-lebihan. Wa qaribu, kalau kamu nggak bisa melakukannya dengan sempurna, ya dekati kesempurnaan. Ya, dekati kesempurnaan. Tapi jangan berlebih-lebihan yang menyebabkan nanti kita meninggalkan, jadi bosan dan semacamnya. Wa abshiru,
Bergembiralah setelah itu. Ya, kamu akan sukses. Gimana caranya? Wasta'inu bil ghadwah warauhah wasyai'in minad duljah. Biar kamu itu bisa sukses, ya biar kamu bisa sukses, ambil 3 waktu ini saja. Pagi hari, sore hari, wasyai' minad duljah, dan sebagian kecil dari kegelapan malam. Ini cara jalan ke langit yang paling cepat dan paling mudah. Pagi, sore, malam. Syai' minad duljah. Gak usah banyak-banyak. Kita bukan Sayyidina Ali Zainal Abidin yang satu malam sholat sunnah 1000 rakaat. Kita bukan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Kita bukan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang sarapan paginya sholat sunnah 100 rakaat sampai 200 rakaat. Kita bukan Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf yang di siang harinya khatam Al-Quran 4 kali, malam harinya khatam Al-Quran 4 kali. Kita bukan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang sholat tarawihnya 20 rakaat 10 juz. Itu sholat bukan sama santri ya. Kita kalau di pesantren hal yang biasa. Ini sholat bersama orang kampung, masyarakat umum, di musola umum. Dan masyarakatnya menikmati. Itu karena imamnya hebatnya luar biasa. Kita bukan Sayyidina Umar Al-Muhdhar yang satu tarikan nafas, ya Latif, 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 ya Latif. Itu satu tarikan nafas mampu digunakan baca ya Latif sebanyak 1000 kali. Sayyidina Umar Muhdhar. Pembantunya ya diskon 50%. Pembantunya mampu baca ya Latif sebanyak 500 kali. Satu tarikan nafas. Kita bukan manusia-manusia istimewa itu, tapi kita bisa dapatkan itu. Ya, insya Allah. Ya, kita bisa dapatkan itu. Memang kita disuruh mencontoh, berjuang, betul. Tapi kita sadari batas kemampuan kita. Wah, saya sibuk ngurus anak. Betul? Ya, saya sibuk ngurus suami. Oh, lengkap ini. Ngurus anak sibuk, ngurus suami sibuk. Bahkan me time nggak punya. Saya nggak punya waktu untuk diri sendiri. Mau, ya biasanya kan ibu-ibu suka kan, me time apa istilahnya itu. Punya waktu untuk menjadi nggak punya waktu. Tapi kalau untuk arisan punya deh. Ya, kalau untuk kumpul-kumpul sama teman punya gitu. Nah, waktunya terbatas, dibagi. Ada untuk suaminya, ada untuk anaknya, ada untuk pasarnya, untuk kantornya. Untuk Allahnya kapan gitu ya. Walaupun yang namanya ke pasar ya untuk Allah. Orang bekerja ya untuk Allah. Tetapi Rasul mengajarkan yang sesuatu yang khusus antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang nggak diganggu orang lain. Kalau bahasanya tadi itu me time, tapi sama Allah. Ya, bukan dengan yang lain. Pagi, sore, sedikit di waktu malam. Dan itu sudah diajarkan. Habis sholat subuh, jangan kemana-mana, duduk di tempat sholat sampai matahari terbit. Baca apa? Baca zikir, wirdul latif, wirdul nawawi, ya, mau ditambahin dikit wirdul sakron, dan seterusnya terserah. Tapi paling utama wirdul latif tidak tinggalkan. Zikir-zikir nabawi yang sudah dikumpulkan oleh Habib Abdullah Haddad dalam kumpulan zikirnya yang diberi nama wirdul latif. Wirid yang ringan. Ya, wirid yang ringan. Latif, ringan itu, yang sangat ringan. Setelah itu kalau mau ditambahi wirdun nawawi, wiridnya Imam Nawawi, yang isinya cuma bismillah, ya. Mendoakan anak, mendoakan sahabat, mendoakan hartanya kita, hartanya orang lain, sampai matahari terbit. Tunggu sejenak sampai setinggi tombak masuk awal waktu duha. Sholat duha 2 rakaat untuk membuka saja dengan sholat sunnah isyraq. Selesai itu silahkan, yang mau ke pasar, yang mau ke kantor, yang mau kemanapun terserah. Selesai udah. Nanti mau maghrib, sebelum matahari tenggelam, mau adzan maghrib, sebentar saja kita baca wirdul latif untuk sore hari. Masuk waktu maghrib, sholat maghrib berjamaah, maghrib sampai isya, rotibul haddad atau rotibul atos. Kemudian baca Al-Quran 1 juz atau 1 lembar, terserah ya, sesuai kemampuan masing-masing. Setelah itu nanti masuk isya, selesai sudah. Wasyai' minad duljah, sebagian kecil dari waktu malam, setengah jam sebelum adzan
subuh. Kan masih waktu malam dia, waktu sahur, waktu yang terbaik. Dulu Habib Anis pernah mengatakan setidaknya, kata beliau, setengah jam sebelum adzan subuh itu bangun. Itu cukup untuk berwudu, bersih-bersih, cukup untuk sholat witir dan sholat yang lain. Selesai nggak lama doa adzan subuh dan nyambung. Selebihnya pakai untuk kehidupanmu. Ringan nggak? Ringan ya. Nah, tapi kalau ini dilakukan, absyiru. Karena siapa yang ngisi pagi harinya dengan zikir, sore harinya dengan zikir, maka yang terjadi di antara pagi sampai sore diampuni oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mengisi paginya dengan zikir, sorenya dengan zikir, maka kebutuhannya dari pagi sampai sore dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang malam-malam mau bangun di saat orang tidur, tapi jangan share WhatsApp ya, tahajud time. Masya Allah. Ini yang diajak bangun dia lagi tidur. Aneh ini, malam-malam ngajak orang buka WhatsApp. Udah singkirkan tuh handphone, singkirkan semua. Saatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah ngurus temen-temennya, nggak usah. Kalau mau telepon ya, telepon bangun gitu, tahajud. Nah itu boleh. WhatsApp ya, WhatsApp. Siapa yang mau baca update status pengumuman saya lagi tahajud, cuman bahasanya diganti, waktunya sholat tahajud, padahal lagi buat pengumuman. Siapa yang di sepertiga akhir malam atau di tengah malam atau di awal malam dia bangun dari tidurnya, sebetulnya lagi ada kesempatan yang sangat besar. Sangat besar bagaimana? Saya dengar dari guru saya, Habib Anis dulu, cerita tentang seorang wali Allah yang jadi wali bukan karena amal-amal yang besar. Jadi kadang jadi wali itu model bonus. Ya. Kalau orang tahu lagi ada diskon-diskon tuh ya, belinya murah padahal harga barangnya mahal. Nah, ada orang jadi wali karena dapat diskonan itu. Ya, dapat diskonan. Gimana ceritanya? Ada satu perempuan ditanya sama tetangganya, suamimu ini amalannya apa? Loh, kenapa? Karena kata suami saya, suamimu wali besar. Suamimu tahu dari mana? Suami saya tahu dari gurunya, fulan. Dan ini gurunya dikenal ulama besar. Itu tetanggamu itu wali besar. Suami saya udah coba cari informasi tentang suamimu. Ternyata amalannya pagi ke pasar, ya sore pulang. Gak ada amalan istimewa. Ya sholat berjamaah. Kita semua juga sholat berjamaah. Gak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Saya bahkan kata suami saya lebih hebat dari tetangga saya. Tapi kok yang dibilang wali besar dia. Nah, dari mana ini? Diselidikin sama suaminya gak ketemu, suruh istrinya. Coba tanya sama istrinya. Karena di dalam rumah saya gak bisa lihat amalannya apa. Maka istrinya bilang, suami saya sama seperti yang diceritakan suamimu. Bahkan saya nggak pernah lihat dia baca Al-Quran. Saya nggak pernah lihat dia baca Al-Quran. Udah sholat 5 waktu berjamaah itu udah alhamdulillah, itu luar biasa. Udah kamu cek, nggak mungkin guru besar itu salah. Kamu cek amalannya apa. Diperhatikan sama istrinya itu tiap hari sama amalannya, nggak ada yang berubah. Akhirnya nggak kuat, nanya sama suaminya, amalanmu apa? Amalan apa? Ya, gosipnya kamu wali. Ya. Gosipnya kamu wali. Kamu punya amalan apa? Oh, coba saya lihat ya, apa amalan saya ya? Ya itu ke pasar cari nafkah buat kamu. Semua juga ke pasar cari nafkah. Sholat berjamaah, semua juga sholat berjamaah. Apa yang istimewa? Apa ya? Oh, ada satu. Apa? Kalau malam saat kamu tidur, saya itu istiqomah bangun. Suami, istrinya mulai kaget. Masya Allah, bangun malam dia ternyata. Ngapain? Tahajud? Enggak. Zikir wirid? Enggak. Terus ngapain? Ya di tempat tidur aja. Lah kamu ngapain di tempat tidur? Saya cuma bilang, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Terus tidur lagi. Ya tidur lagi. Diem, dia heran nanya, ngomong sama istrinya tetangga tadi. Amalan suami saya cuma itu. Apa itu amalan aneh? Nah, istrinya ngomong ke suaminya, karena suaminya tetangga ini orang alim, punya ilmu.
Apa amalannya? Tiap malam bangun ucap, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Oh, nakal dia. Curang gitu ya, curang, hebat ya, luar biasa. Kok hebat bagaimana? Karena dalam hadis, dan tidak mungkin Nabi salah, pasti benar Nabi Muhammad SAW. Ini saya bilang yang asyikiyah ini, asik-asik saja ya. Nggak pakai tahajud ya tadi ya. Tapi jarang orang mampu seperti ini. Kelihatannya sederhana ya. Bahkan yang tahajud banyak nggak mampu. Yang tahajud, yang baca Al-Quran, yang zikir, wirid, nggak mampu seperti pria ini. Karena di sepertiga akhir malam dia bisa merasakan tawarannya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berkata dalam hadits qudsi, Rasul menyatakan dalam sebuah hadits, di sepertiga akhir malam Allah Tuhanmu turun ke langit dunia. Kemudian menawarkan hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min talibi hajatin atau kama qala sallallahu. Ada enggak yang mau saya beri dan terima tobatnya malam hari ini? Ada enggak yang mau saya ampuni dosanya malam hari ini? Ada enggak yang mau saya kasih sesuatu malam hari ini? Hajatnya apa saya kasih? Ada enggak? Nah itu tadi tetangga tadi itu dia merasakan Allah lagi nawarin. Ada enggak yang mau saya terima tobatnya? Saya ya Allah, saya. Ada enggak yang mau saya ampuni dosanya? Saya ya Allah, saya. Ada yang punya hajat? Oh saya banget itu. Punya hajat saya. Terus tidur lagi. Betul-betul bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma sesaat. Wasyai minad duljah. Sesaat di tengah kegelapan malam. Nah, sementara kita bangun malam ke toilet, kembali lagi tidur. Kalau yang laki-laki kadang bangun malam merokok. Yang perokok-perokok itu ya. Setelah itu tidur lagi. Yang tahajud Allahumma satu arah. Tapi nggak merasakan tawarannya Allah Subhanahu wa taala. Beda. Kalau ini dia merasakan dua arah. Allah ngomong dia jawab. Allah ngomong dia jawab. Allah ngomong dia jawab. Kalau kita ngajak ngomong Allah tapi kita merasa nggak didengar sama Allah taala. Sampai ada yang su'dzon sama Allah. Kabul nggak ya? Diterima nggak ya? Hasil nggak ini tahajud saya? Bahkan ada yang setelah 1 bulan protes sama ustadznya. Ustadz, saya udah tahajud saya jalanin 1 bulan, tapi kok nggak ada hasilnya ya? Ada yang semacam itu. Ini namanya nggak percaya, nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satu tadi meskipun sederhana, tapi dia yakinnya luar biasa. Wasyai minad duljah. Jadi susah atau mudah jadi wali? Mudah. Agama ini mudah, amalannya juga mudah. Jangan dibuat susah ya, jangan dibuat sulit ya. Karena tidak ada yang sulit. Banyak sih cerita tentang bagaimana orang-orang soleh terdahulu menjadikan hal yang rumit buat orang lain itu menjadi terang benderang, gamblang dan mudahnya luar biasa. Ada orang ngomong ke saya, Habib, saya ini kok banyak masalah ya di kantor ya. Saya kalau ke kantor selalu saya pusing. Saya jawab, oh mudah itu. Kenapa? Ya nggak usah ke kantor. Betul ya? Tapi kalau nggak ke kantor nanti terus saya gimana kerjaan saya? Saya pusing lagi. Ya udah, kalau gitu ke kantor. Paham maksud saya? Kadang orang sekarang ini aneh, mengeluhkan sesuatu yang nggak perlu dikeluhkan. Wadah lagi, Ustaz, suami saya itu bla 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 bla. Ya udah, mudah caranya. Gimana? Ya udah. Oh nggak bisa Ustaz, ya saya kan, lah ya. Kalau memang suaminya ya itu ya sudah, sabar saja. Gitu aja kok. Ustaz, saya hidup kok seperti ini. Oh mudah itu, kata Allah Ta'ala. Kalau kamu gak ridho sama ketentuanku, ya udah cari Tuhan yang lain. Allah yang bilang itu. Falyatlub rabban siwai. Fa in lam yardha bi qadha'i falyatlub rabban siwai. Kalau dia tidak ridho dengan ketentuanku, suruh cari Tuhan yang lain. Aku gak butuh kamu, dah cari Tuhan yang lain. Emang ada? Gak ada. Kalau Tuhannya Allah, ya Allah mau kasih kita apa ya diterima. Kasih apa diterima. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau
Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan jalan menuju surga yang sangat mudah bagi kita umat akhir zaman yang waktunya selalu disibukkan dengan dunia. Kita hidup ini sehari semalam 24 jam. Namun tidak semua waktu kita digunakan untuk menghadap Allah Ta'ala. Ada yang ke sekolah, ada yang ke sawah, ada juga yang ke kantor, mengurus anak dan lain sebagainya. Lantas kapan waktu kita untuk beribadah yang khusus, yaitu benar-benar hanya kita bersama Allah Ta'ala? Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita, dan ini bisa diterapkan oleh siapa saja dan sangat mudah, serta amalan ini bisa mengantarkan kita kepada pangkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Cara ini diamalkan juga oleh ulama dan habaib. Yang pertama, sesungguhnya agama ini mudah, maka jangan dipersulit. Yang kedua, jangan memaksakan diri dalam beramal melebihi batas kemampuan kita. Ukurlah sesuai kemampuan. Dan yang terakhir, dan ini cara mudah bisa sukses dunia akhirat adalah ambillah 3 waktu dalam hidupmu, yaitu pagi hari, sore hari, dan sedikit dari malam hari. Gunakanlah 3 waktu ini untuk benar-benar beribadah. Waktu khusus antara kita hanya dengan Allah Ta'ala. 3 waktu ini adalah cara atau jalan ke langit yang paling cepat dan paling mudah. Maka gunakan sebaik mungkin dan istiqomah. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.